selesaikan. Apa sini aja. Kalau saya selesaikan tadi terjawab. Gimana? Nah, karena saya belum selesaikan, maka seolah-olah ada pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat ini penawaran Jepang lebih menarik, tetapi ada alasannya adalah Jepang memberikan mewajibkan ada jaminan APBN ya pemerintah, dan China tidak. Maka China diberikan konsesi ini. Artinya apa? Artinya tidak ada jaminan dari pemerintah key factor untuk menerima Cina. Memenangkan Cina. Artinya itu tidak boleh dirubah. Kalau itu dirubah, maka sebetulnya Jepang yang menang. Harusnya. Kalau dia dirubah belakangan, maka artinya ini adalah kamuflase. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda memenangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah. Kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak itu pada saat descenda solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Itu dia. Nah, tetapi memang harus ada whistleblower Pak terkait dengan ini. Sebentar. Itu dia kan? Kita itu lakukan. Sebentar. Kalau seperti itu apakah indikasi korupsi? Ya, makanya harus ada whistleblower. Enggak, tadi Anda katakan pemufakatan jahat, ada indikasi korupsi. Pemufakatan jelas ya. Jadi Anda katakan bahwa ada indikasi di WUS ini indikasi korupsi. Kalau indikasi pasti ada. Ada korupsi. Nah, cuman Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Dan maka Bung Yudi mengatakan ada dugaan pemufakatan jahat. Ini pertama kali baru diungkapkan di sini dan pertama kali baru ditampilkan di layar televisi eksklusif ini. Silakan, Bung Antoni. Iya, seharusnya agak gelap tapi ya, bisa lebih kalau terang dalam evaluasi proyek, maka Jepang harusnya menang. Dalam evaluasi proyek. Ini baru 10 tahun. Kalau kita extend sampai 40 tahun, bunganya itu malah makin besar lagi. Pasti. Joplangnya. Nah itu. Dan kedua, yang saya mau katakan adalah 5,5 miliar ini sudah ada indikasi kemahalan. Karena di sini 5,5 miliar US dollar ya. Itu berapa triliun berarti? Berapa triliun rupiah tuh kurang lebih? Sekitar 82,5 triliun. 80 triliun lebih lah ya. Nah, tapi intinya adalah 5,5 miliar itu kurang lebih 38,6 juta US dollar per kilometer. Proyek sejenis dengan jarak yang hampir sama, Shanghai, Hangzhou, itu hanya 23 juta US dollar. Lebih mahal di Indonesia? Lebih mahal di Indonesia. Berapa kali lipat tuh? Itu 38 ya, 38 sama 23. Ya. Jadi 15 hampir 1,5 kali lipat. 1,5 kali lipat ya. Ini satu. Jadi di sini ada dugaan kemahalan. Kemahalan ada dugaan yang namanya markup. Markupnya di mana? Ya di 5,5 juta itu, 5,5 miliar itu. Kalau yang normalnya mungkin dia 30 juta per kilometer kan, 32 dan kalau dibandingkan dengan yang di Cina Daratan. Iya. Lebih mahal. Tapi kan di Cina Daratan buatnya kapan itu? Tahunnya sama. Ya hampir sama aja. Tahun gitu. yang Karena sama. kita ini bahwa dalam US dollar itu kan inflation free. Dalam US dollar itu tidak menjadi masalah gitu. Itu satu, ya. Di situ ada dia. Jadi gitu, Bang Yudi. Jadi di sini ada lagi yang harus diselidiki. 5,5 miliar ini genuine atau tidak? Per kilometer di Indonesia dengan per kilometer pembangunannya di Cina Daratan berbeda. 1,5 kali lipat lebih mahal di Indonesia. Nah, itu kan. Iya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada eskalasi biaya proyek. Yang pertama kali, bagaimana dari 5,5 miliar itu? Faktor penyebab perubahan harga itu mesti dijelaskan juga. Nanti aja Nanti aja Anda jelaskan. Jangan dipotong-potong gitu kan? Bukan potong Pak, kami kan butuh mengerti juga itu. Iya. Penjelasan Bapak. Iya, nanti saya jelaskan makanya ya. Iya, perbedaan harga itu dasarnya apa ya? Iya, nanti saya belum. Nanti pertanyaan saya berikan kesempatan saya kesini dulu ya. Sampai tengah malam ini jadinya. Iya. Ya pulang aja boleh juga deh. Ya, bentar lagi saya pulang, Pak. Dari China, dari 5,5 miliar, kenapa bisa membengkak menjadi 6,07 miliar? Project sudah jalan. Saya pulang beneran nih. Project sudah jalan. Nanti Bung Boni. Ya. Nah di sini 6,246 miliar dolar versus 6,98 miliar dolar. Ya. Ini yang tidak dikasih tahu. Ini asimetris informasi. Kenapa membengkak begitu? Proyek sudah berjalan, Bang Yudi. Yang ketiga, ini membengkaknya nggak dikasih tahu kenapa? Tidak ada informasi. Tiba-tiba naik aja. Ya, tidak ada informasi kepada publik. Inilah yang informasi yang disembunyikan kepada publik.
Ini setelah berapa tahun jalan? Setelah berapa tahun jalan ini? Ini dalam periode 2016 terus sampai dengan 2020. Oke, naik. Nah, kemudian sekitar 500 miliar dolar. Ya. Oke. 570. Ya. 570. Yang kemudian adalah ada pembengkakan biaya. 1,2 miliar dolar. Yang awalnya dibilang 1,9 miliar dolar, banyak sekali protes dari publik, akhirnya mereka naik lagi. Audit dari BPKP dan menjadi 1,2 miliar dolar. Nambahnya. Tadi 570, sekarang nambah lagi 1,2 miliar dolar. Sehingga 6,07 ditambah 1,2 miliar dolar, total proyeknya adalah 7,27 miliar dolar. 7,27 miliar dolar. Ya. Dibandingkan dengan Jepang hanya 6,2 miliar dolar. Ya. Jadi kalau kita lihat total proyek dengan bunga 10 tahun 6,246 aja dibandingkan dengan 8,486. Artinya ada selisih 2,5 miliar dolar. Ada selisih. Gitu. Nah, di dalam cost of run ini, di dalam pembengkakan biaya ini ada yang namanya komponen bunga. Ya. Komponen bunganya 373 US dollar. Komponen bunga. Karena kita belum bayar bunga. Harusnya proyek ini selesai 31 Mei 2019 yang harusnya kemudian dicicil bunganya. Dibayar bunganya, tetapi di sini kita tunda dan kemudian dikapitalisasi. Masalahnya adalah 1,2 miliar dolar ini cost of run dia punya bunganya 3,4%. Artinya tinggi. bunga yang kita tidak bayar 2% tadi sekarang dibungakan menjadi 3,4%. Oke, bukan hanya pembengkakan dari 2 kali lipat pada saat perjalanan proyeknya, tapi bunganya juga naik dari 2% ke 3,4%. Ya, di sini yang pembengkakan biaya saja. Yang ininya masih tetap. Yang pembengkakan biaya saja. Tapi di dalam pembengkakan biaya ini ada 373 komponen bunga. Yang dari yang tadi sini, lalu kemudian kapitalisasi kita bayar sekarang 3,4%. Nah, jadi kita lihat di sini komponennya itu. Nah, jadi totalnya adalah 7,27. Ya. Nah, 7,27 miliar dolar. Disinilah masalahnya bahwa kita harus membayar komponen bunga 2 triliun per tahun. 2 triliun hanya bunganya? Hanya bunganya saja. Luar biasa. Ya. Itu dengan kerugian 4 triliun per tahun. Dengan kurs 16.300. Dan kita tahu bahwa kurs rupiah terdepresiasi terus. Jadi kalau dalam 10 tahun ini bisa membengkak, mungkin bisa menjadi tambah 50% di tahun ke-10. Jadi bisakah bahwa bunga tinggi ini terjadi karena nggak ada agunan APBN? Sama kayak kita di dalam kehidupan kan, ketika kita kredit tanpa agunan, ini udah ada APBN. Ini udah masuk APBN. Udah masuk. Karena itu 2021. Penyidik APBN aneh. 2021. Anda terkejut juga? Iya, karena kan kalau misalnya bunganya lebih tinggi dari Jepang, ketika nggak ada jaminan APBN kan biasa kan, karena nggak ada jaminan. Kayak kita kan kredit tanpa agunan, bunganya lebih tinggi kan? Ini ada jaminan. Sudah ada jaminan bunga naik. Sudah ada bunga naik. Betul. Nah, cuma permasalahannya adalah kita kan berhubungan dengan Cina. Kemarin Cina di dalam juru bicaranya ya, juru bicara Kemenlu kan sudah pasang badan kalau menurut saya ya, bahwa itu untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Itulah manfaat bagi masyarakat. Nah, betul. Artinya kan sudah pasang badan. Itu yang pertama. Sehingga Pak, kalau kita berasumsi di sini ada pemufakatan jahat ya. Kan salah satu yang diperiksa adalah pihak dari Cina. Ya kalau misalnya Cina tidak berkenan karena hal ini kan agak sulit. Nggak bisa diusut. Nggak bisa. Bisa dong. Bisa. Bung Giti, makanya tadi saya bilang. Bukan, nanti dulu. Bisa nih Mas. Sebentar. Nggak bisa karena masih sepihak karena dari Indonesia aja. Makanya tekniknya bagi saya sekarang kita jangan penggal kepala naga dulu dari perencanaan. Ya kan? Kita dari hilirnya dulu makan bubur. Ini kan pendananya 75% asing. Ya kan? Betul. Ini kan ada juga dengan makan bubur itu maksudnya apa? Makan bubur artinya apa? kita dari pinggir. Yang sudah kelihatan dalam kasat mata, misalnya bagaimana kita dari hilirnya proses pengadaan lahan. Nah, apakah kemudian lahan-lahan yang dibayarkan ya itu benar sawah, benar pabrik,
ya, benar, apalagi namanya rumah dan sebagainya. Oke, kalau semuanya ternyata pinggirnya sudah benar semua, tapi kemudian ada indikasi seperti ini? Tadi pertama itu dulu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana peralatan materialnya, mulai dari relnya, kemudian mulai dari apa namanya electricity-nya, kemudian stasiunnya dan lain sebagainya. Sesuai perencanaan nggak begitu? Ya, sesuai dengan speknya dan sebagainya. Ya. Karena gini, Mas Aiman, kalau kita bicara mengenai ini kan pasti udah bukan suap menyuap, nggak ada orang yang mau menjadi whistleblower. Ya, kita hanya ini akan bermain di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara. Ya. Nah, kalau untuk itu, ya tentu tadi perbuatan-perbuatan melawan hukum harus dikumpulkan. Ya. Kemudian yang kedua, kewenangan. Sekarang kewenangannya di mana? Karena kalau kita bicara mengenai pasti BUMN 4 itu pasti mereka mengatakan bahwa mereka sudah sesuai dengan BJR. Apa itu? Ya. Business Judgment Rule. Artinya ini adalah risiko bisnis ketika rugi. Tetapi ingat ya bahwa ternyata ya kerugian itu sangat luar biasa. Ya, nah ini yang harus dibongkar oleh mereka. Dan ingat loh, Pak Said Didu kan udah berganti nih orang-orangnya nih. Ini kan bukan orang yang saat itu, ya Dasein Sol ada pada saat itu. Tapi kan masih hidup semua. Saya sebutkan nama-namanya tadi masih gampang. Nah, betul. Nah sekarang kalau misalnya Pak, kayak misalnya audit, bagi saya yang bisa dilakukan adalah penegakan hukum. Ya, audit itu harus berdasarkan penegakan hukum. Misalnya sudah ada penyidikan, baru ada audit tertentu. Kalau tidak, kita nggak tahu nanti arah auditnya siapa. Kayak tadi Bang. Oke, saya tanya sekarang, kalau memang ini terjadi ada indikasi korupsi, siapa yang paling bertanggung jawab, Bung Yudi? Yang paling bertanggung jawab kalau ini ya berarti ini orang-orang yang terlibat di dalam proses penunjukan Cina. Ya kan? Satu, pejabat-pejabat Cina. Ya, pejabat Cina sama pejabat Indonesia. Pejabat Indonesia siapa itu? Kemudian ya pejabat Indonesia yang terlibat saat itu, yang kemudian menegosiasikan sebagai apa? Ini. Menegosiasi dengan pihak Cina. Nah, kemudian siapa yang memerintahkan untuk